Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembimbing, Bapak Pinutomo dan Bapak Guru Pamong, Ibu Guru Pamong, Ibu Erawati. Alhamdulillah telah hadir bersama saya Bapak Kabid Pendidikan Yayasan Ki Haji Abdul Halim yang menaungi sekolah kami, Sekolah SMA Prakarya Sindang, yang kebetulan saya jadikan sebagai pakar di sini di dunia pendidikan. Selamat malam, teman. Selamat malam. Ya, beliau ini sudah lama sekali di pondok. Berapa tahun Bapak ya? Berarti 22 tahun ya? 22 tahun, Masya Allah, 22 tahun sudah membersamai Pondok Pemuda Santi Asromo begitu ya. Mohon maaf Bapak, ini kami ganggu karena ada tugas di perkuliahan di PPG tentang permasalahan yang memang ada di kelas selama saya mengajar gitu. Hasil observasi ada 2 masalah. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan itu, sebagaimana ketahui kan siswa kita itu karena di boarding gitu ya, kadang-kala motivasi belajarnya itu rendah, terutama di matematika. Sudah tidak suka ya, kan, di pondok lagi gitu ya. Kira-kira solusi apa nih yang bisa meningkatkan motivasi belajar khususnya di matematika bagi siswa di kelas kita gitu. Terima kasih. Mungkin kalau kebanyakannya memang ya pelajaran eksak baik matematika, fisika, kimia itu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh santri gitu ya. Membangkitkan motivasi melalui kita mengulang-ulang bahwa matematika itu asing. Matematika itu asing, matematika itu mudah, matematika itu tidak sulit gitu kan gitu. Itu juga akan memecah. Jadi kalau di siswa punya persepsi sulit saja, susah saja dan sebagainya, ya tentu saja akan senantiasa tetap begitu gitu. Apalagi anak-anak di pondok itu kan dimotivasi ekstrinsiknya sama ustadz itu, tidak seperti oleh ibu dan ayahnya kan gitu kan. Walaupun memang ada ustadz yang dianggap tua, dituakan gitu, tapi untuk memotivasi hal-hal yang sampai kecil itu kan jarang sekali. Makanya tentunya guru matematika sendiri yang harus membawakan gitu ya, bahwa matematika itu asyik ya. Itu yang keduanya mungkin metode penyampaiannya dari kita sebagai guru matematika yang harus bisa membuat anak enjoy, asik. Kemudian terkadang mungkin terlalu tergesa-gesa, anak ingin bisa. Nah itu sebenarnya di hampir semua mata pelajaran, termasuk di mata pelajaran kitab juga kan, kita selalu ingin tergesa-gesa anak segera menguasai, segera bisa kan gitu. Jadi kesabaran itu memang sangat perlu bagi seorang masyayikh, seorang guru kan gitu. Jadi apalagi matematika ya, mata pelajaran yang mudah saja, misalkan mata pelajaran IPS atau apa yang dianggap secara umum mudah gitu ya. Kalau kita menyampaikannya tergesa-gesa, anak ingin segera menguasainya, ingin segera bagus gitu. Ya tentu saja dengan ketergesa-gesaan kita, ketidaksiapan anak untuk menerima itu juga menghalang. Itu yang kedua. Yang ketiganya, hampir semua ya santri di boarding itu sibuk. Schedule life-nya padat, padat. Apalagi di asrama ya harus menghafal, harus tahfidz, apalagi tuh harus menghafalkan hadis, harus menghafalkan Al-Quran, harus belajar kitab ini, kitab itu. Sehingga anak itu tidak fokus, terpecah-pecah, perhatiannya terlalu betul ya, terpecah-pecah. Di mata pelajaran saja kan ada sekian mata pelajarannya. Dari matematika, kimia, fisika, terutama di jurusan IPA itu banyak sekali. Kemudian dibebani lagi dengan hafalan. Terkadang anak pelah sebelum bertarung gitu. Anak pelah sebelum bertarung. Kemudian datang kita dengan semboyan-semboyan yang matematika itu suatu hal yang jadi anak
udah drop sendiri sebelum akhirnya Bapak lihat tuh anak ngantuk. Ya. Itu gak kenyang gitu ya. Ya. Ngantuk. Kalau tidak ngantuk banyak anak yang ke air bolak-balik ke air itu. Kayaknya stres tuh. Karena Bapak suka melihat kan kalau pelajaran Bu Tuti, pelajaran gitu ya. Anak bolak-balik ke air itu mungkin karena stres gitu. Indikator ya. Indikator. Kan saya lah kenapa mau bolak-balik ke air? Oh, pelajaran siapa? Pelajaran fisika atau kimia? Oh, bolak-balik itu stres tuh anak. Atau anak jadi punya perilaku yang menyimpang. Ya. Kalau yang mungkin punya potensi temperamental, dia lebih temperamental. Kemudian yang tidak punya potensi temperamental, yang bersabar jadi pendiam sekali. Itu akhirnya kita juga sebagai guru suka kelabakan ya. Di mana meresponnya kan gitu kumaha dikieukeun salah dikitukeun salah, akhirnya kita juga karena memang manusia ya, guru juga kan manusia, terkadang kita tidak bisa mengontrol diri kita, akhirnya kita juga marah. Kita juga marah seperti gitu. Seperti Bapak kan selama ini selalu salat bersama anak-anak. Itu pertama kali kita salat bersama anak-anak ya tentu saja tidak khusyuk, anaknya ribut saja sebenarnya kan begitu. Tapi kalau sudah sering jadi ada yang disebut dengan profesional substansional ya. Ada profesional formal gitu. Kita profesional formal kita keluaran dari fakultas dari matematika gitu. Tetapi lamanya kita mengajar substansional gitu. Setelah beberapa lama bersama anak-anak terus berjamaah sholatnya, akhirnya bisa juga khusyuk gitu kan ya. Bisa mengontrol diri kita. Walaupun anak segimana ributnya kita sudah memasrahkan, terkadang anak khusyuk. Ketika kita khusyuk, anak khusyuk. Kok anak-anak? Kalau kitanya betul-betul saatnya khusyuk, anak jadi khusyuk. Kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Ustaz juga mungkin kalau kitanya kalau dalam suatu khusyuk gitu ya, tidak terbebani oleh sesuatu, kita betul-betul pasrah, fokus gitu, insya Allah anak-anak akan secara tidak langsung gitu ya kan, yang kalau kata hadis Nabi gitu kan, ruh itu akan sangat cepat bergabung dengan ruh yang lainnya kan gitu ya. Jadi ruh anak-anak akan bergabung dengan kita ketika kita tenang, anak tenang. Ketika kita gusar, anak gusar. Jadi kalau seperti begini dulu kan Bapak akan jadi guru udah lama ya. Jadi 86 jadi guru, 87 udah jadi guru sampai sekarang tahun 2020 berapa puluh tahun. Kalau kita membawa hal-hal dari rumah ya ke sekolah, hal-hal yang happy, yang baik, anak-anak kok happy juga gitu. Tuh aneh tuh. Kalau kita dari rumah tuh tidak ada beban, mengatakan kita usahanya mengajar, bismillah, tawakkalullah itu mengajar. Anaknya kok tiba-tiba saja anak enakan belajar sama kita deh gitu. Kita juga enak ajar mereka kan begitu. Tapi kalau sedikit saja dari rumah kita membawa bekal urusan rumah padahal tuh dibawa ke sekolah itu ngadadak aja anak tuh jadi badak, jadi apa gitu anaknya, jadi gak nurut, jadi gitu. Itu berarti tips yang pertama itu berarti selesaikan dulu dengan diri sendiri. Sama